A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel edukasi seputar Islam. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Semoga selalu dalam kebaikan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kandungan dari surah Yatin. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar dapat berkembang dan semakin bermanfaat untuk sahabat semua. Pada tayangan awal video ini, kalian telah mendengarkan lantunan surah Yatin. Surah ini dinamakan Yatin, diambil dari kata atin, yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah Yatin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah, atau surah yang diturunkan pada periode Mekah. Apa saja kandungan dari surah Yatin? Dan hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari diturunkannya surah Yatin? Mari kita telaah bersama. Pada ayat pertama, Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Mengapa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun? Jika kita mencari dalam berbagai sumber, buah tin dan zaitun ini banyak ditemukan di negeri Syam, dan khususnya di Baitul Maqdis, Palestina. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Baitul Maqdis adalah tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama risalah yang diturunkan kepada Nabi Isa al-Masih, putra Maryam. Selain itu, buah tin dan zaitun sangat berkhasiat jika dikonsumsi. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi Bukit Sinai. Terletak di semenanjung Sinai, Bukit Sinai adalah nama sebuah bukit tempat sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama risalah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Sinai. Dan ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Miraj, beliau sempat berhenti di Bukit Sinai dan melaksanakan sholat sebagai bentuk penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi negeri yang aman. Negeri yang aman yang dimaksud adalah kota Mekah. Dinamakan negeri yang aman karena orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa aman, baik pada zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Kota Mekah juga merupakan kota yang penuh dengan jejak kenabian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat keempat disebutkan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya adalah, diberikannya akal kepada manusia, agar mampu menentukan hal baik dan hal buruk. Apabila kita tidak menggunakan akal kita dengan baik, lalu apa yang membedakan kita dengan seekor binatang yang tak mempunyai akal?
Ketika kita mampu menggunakan akal kita dengan baik, kita akan menjadi manusia yang mulia budi pekertinya. Namun jika kita tak mempergunakan akal kita dengan baik, maka kehinaan yang akan kita peroleh. Dan pada ayat kelima disebutkan, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Seperti yang telah disampaikan pada ayat keempat. Apabila manusia tak mampu menggunakan akal, nafsu, dan anggota tubuh lainnya untuk kebaikan, pada ayat kelima, maka Allah akan mengembalikan ia ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Lalu pada ayat ke-6 disebutkan, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Inilah nilai standar untuk menjaga kualitas kesempurnaan manusia, iman dan amal solih. Ketika kita mampu meningkatkan kualitas diri dengan beriman kepada Allah, dan mengerjakan amal solih, tidak ada balasan yang paling baik kecuali pahala yang tiada putusnya. Pada ayat ke-7, Allah bertanya kepada manusia, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Setelah kita mengetahui keterangan-keterangan pada ayat sebelumnya, masihkah kita mendustai Allah dengan menentangnya? Mari kita renungkan. Dan pada ayat terakhir yang berbunyi, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Allah memperjelas kedudukannya sebagai hakim yang adil. Maka, masihkah kita meragukan keadilan dari Allah? Allah lah sebaik-baik pencipta dan pengatur segala kehidupan. Allah memberi keputusan atas segala persoalan. Allah Maha Pengasih kepada hambanya, Ia senantiasa mengingatkan manusia agar tidak lupa diri. Dan keputusan itu ada di tangan kita masing-masing, dan kita menanggung perbuatan kita sendiri. Untuk itu, mari bersama-sama berlomba dalam kebaikan. Kita tingkatkan iman dan amal soleh kita sebagai bekal di akhirat kelak. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like jika sahabat semua memperoleh manfaat dari video ini. Share video ini agar lebih bermanfaat bagi sahabat semuanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Terima kasih untuk sahabat semua, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.